Ingin tahu mengapa pria lain, mungkin tidak sebaik atau sebaik Anda, tampaknya selalu dikelilingi wanita? Sementara Anda, pria yang baik, yang selalu ada, malah terjebak di zona pertemanan yang mengerikan. Percayalah, saya mengerti perasaan itu. Saya pernah mengalaminya. Dengar, saya tahu Anda telah mendengar jutaan nasihat. Jadilah diri sendiri, jadilah romantis, jadilah seorang pria sejati. Dan ya, hal-hal itu penting, tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Ada lapisan yang jauh lebih dalam, kode rahasia yang tidak pernah dipecahkan oleh kebanyakan pria. Dan tidak, ini bukan tentang membelikan bunga atau mengiriminya ucapan, "Selamat pagi," klise. Ini tentang memahami kerentanan emosional, psikologis, dan perilaku seorang wanita. Celah-celah yang dapat digunakan oleh pria yang tahu apa yang dia lakukan, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk benar-benar terhubung dan mempertahankan rasa hormatnya. Jika Anda tidak memahami kelemahan alami, sosial, dan emosional ini, izinkan saya menjelaskan. Mereka akan menguji Anda, mereka akan memanipulasi Anda, mereka akan menempatkan Anda pada peran sebagai saudara atau teman terpercaya. Dan bagian terburuknya adalah, Anda bahkan tidak akan menyadari apa yang terjadi. Rasanya seperti dompet Anda dicuri saat Anda teralihkan oleh trik sulap. Inilah kenyataan pahitnya. Dan saya mengatakan ini karena saya mempercayai Anda. Seorang wanita tidak akan pernah mengungkapkan kelemahannya kepada Anda. Bahkan, dia akan menyimpannya rapat-rapat. Tetapi bersiaplah untuk ini jika dia akan menggunakan kelemahan Anda untuk melawan Anda. Bayangkan Anda sedang bermain poker. Dia tahu kartu Anda, tetapi Anda tidak tahu kartunya. Begitulah rasanya. Jika Anda tidak memiliki kendali, arahan, dan kejelasan tentang cara kerja pikiran wanita, Anda akan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak, mereka sama sekali bukan musuh, tetapi mereka juga bukan makhluk dongeng yang selama ini kita bayangkan. Mereka adalah makhluk kompleks dengan jiwa yang dirancang untuk menguji, merasakan, dan mencari kekuatan. Video ini bukan untuk mereka yang hidup di dunia fantasi. Ini bukan untuk mereka yang percaya bahwa cinta saja cukup untuk menyelesaikan segalanya. Video ini untukmu, para pria, yang siap untuk membuka mata, untuk memahami pengalaman perempuan dari posisi kekuatan, kejelasan, dan strategi. Dan sebelum ada yang menuduh misogini, izinkan saya menjelaskan dengan sangat jelas. Ini bukan kebencian, ini psikologi evolusioner. Ini tentang memahami dinamika manusia. Memahami kelemahan mereka bukan tentang menginjak mereka, tetapi tentang tidak membiarkan mereka menginjakmu, dan yang lebih penting, tentang membangun hubunganmu di atas fondasi kesadaran dan rasa saling menghormati, bukan kebingungan dan frustrasi. Karena kebenaran yang gamblang adalah ini, seorang wanita tidak menghormati pria yang tidak memahaminya, dan kamu tidak dapat memimpin, merayu, atau mempertahankan hubungan yang bermakna dengan seorang wanita jika kamu tidak mengetahui bagian-bagian dirinya yang bahkan dia sendiri lebih suka sembunyikan. Hari ini, kita akan menyingkap tabir itu. Saya akan mengungkap 10 kelemahan paling kuat dan umum pada wanita saat ini sehingga Anda dapat belajar mengenali, menggunakan, dan yang terpenting, agar Anda tidak lagi menjadi pria yang memberikan segalanya dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Bersiaplah, karena setelah ini, pandangan Anda tentang wanita akan berubah selamanya. Nomor 1, perhatian adalah obat pilihan mereka. Nomor 2, validasi, mereka selalu ingin merasa diinginkan. Nomor 3, pria yang tidak tersedia secara emosional membuat mereka terobsesi. Nomor 4, drama adalah yang mereka butuhkan untuk merasa hidup. Nomor 5, persaingan antar wanita menghabiskan energi mereka. Nomor 6, mereka tidak tahan dengan penolakan, bahkan jika merekalah penyebabnya. Nomor 7, mereka jatuh cinta pada pria yang tidak membutuhkan mereka. Nomor 8, ketidakpastian membuat mereka tetap tertarik. Nomor 9, mereka mengacaukan kendali dengan keamanan emosional. Nomor 10, ketika mereka melihat maskulinitas sejati, mereka menyerah. Sekarang mari kita uraikan setiap kelemahan ini satu persatu. Kelemahan nomor 1, perhatian adalah obat pilihan mereka. Teman saya, kebanyakan pria tidak mengerti ini. Bagi banyak wanita, perhatian pria lebih adiktif daripada cinta. Dan tidak, saya tidak melebih-lebihkan. Ini murni biologi dan kebutuhan yang tak henti-hentinya akan validasi ego. Sejak usia muda, mereka belajar bahwa kecantikan, kehadiran, dan energi feminin mereka memberi mereka kekuatan. Dan bagaimana mereka mengukur kekuatan itu? Melalui reaksi pria. Jika Anda menatapnya,
Jika Anda berkomentar, jika Anda membalas pesannya secara instan, jika Anda menyukai semua yang dia posting, jika Anda berusaha keras untuknya, dia merasa seperti menang. Bahkan jika dia tidak memiliki sedikit pun ketertarikan romantis pada Anda. Banyak dari kita jatuh ke dalam perangkap berpikir, jika saya memberinya lebih banyak perhatian, saya akan lebih hadir dalam pikirannya, semakin dia akan mencintai saya. Tetapi justru sebaliknya. Semakin mudah Anda dihubungi, semakin kurang berharga Anda baginya. Mengapa? Karena Anda menjadi mudah ditebak, membosankan. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, energi Anda, waktu Anda. Anggap perhatian Anda sebagai uang kertas $100. Jika Anda memberikannya dengan mudah kepada siapa saja, kapan saja uang kertas itu kehilangan nilainya. Itu hanya selembar kertas. Dan inilah pukulan telaknya. Wanita tidak selalu mencari cinta Anda. Terkadang mereka hanya ingin tahu bahwa mereka bisa mendapatkannya. Itulah kecanduan yang sebenarnya, teman. Bukan Anda, tetapi kendali emosional yang mereka peroleh atas Anda melalui perhatian Anda. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana seorang wanita mencari Anda, tersenyum kepada Anda, menggoda Anda? Dan begitu Anda mulai membalas dengan ketertarikan, tiba-tiba, dia menghilang. Bukan karena dia membingungkan, tetapi itu adalah strategi. Strategi yang tidak disadari. Dia sudah kenyang, dia sudah mendapatkan konfirmasi yang dia butuhkan. Saya bisa memprovokasinya. Selesai. Dia tidak mencari hubungan, hanya dosis dopaminnya. Perhatikan baik-baik ini. Media sosial adalah tempat latihan perhatian mereka. Mereka mengunggah foto, bukan untuk Anda, tetapi untuk ratusan pria yang bereaksi. Itu adalah sumber dopamin yang lebih ampuh daripada kencan sungguhan. Apakah Anda sekarang mengerti mengapa banyak orang lebih memilih validasi digital daripada cinta sejati? Izinkan saya memberi Anda contoh klasik. Seorang pria mulai berkencan dengan seorang wanita. Wanita itu tampak tertarik. Dia, dengan penuh semangat, membalas pesan secara instan, menghujani wanita itu dengan pujian, memperlakukannya seperti ratu. Dan apa hasilnya? Wanita itu bosan, mulai membutuhkan waktu lebih lama untuk membalas, menjadi dingin, pria itu frustrasi, dia tidak mengerti. Apa yang terjadi sederhana. Wanita itu sudah merasa dihargai, dia sudah mendapatkan dosis perhatiannya, dan pria itu, tanpa menyadarinya, memberikan segalanya tanpa meminta imbalan apapun. Lebih buruk lagi, dia memberikan kekuasaan tanpa menuntut rasa hormat. Pria yang benar-benar memahami ini belajar untuk mengatur perhatiannya. Ini bukan permainan manipulasi, ini adalah bentuk harga diri. Jangan memberikan fokus Anda secara cuma-cuma, jangan selalu tersedia. Dan yang terpenting, jika perhatian Anda diberikan secara cuma-cuma, wanita itu tidak akan menghargainya. Apakah Anda mengerti? Bagi banyak wanita, perhatian Anda adalah obat favorit mereka. Anda yang memutuskan apakah Anda ingin menjadi orang yang naif yang memberikannya tanpa meminta imbalan apapun atau orang yang menghargainya dan menawarkannya hanya ketika ada timbal balik. Kelemahan nomor 2, validasi selalu menginginkan perasaan diinginkan. Ini adalah kelemahan wanita lain yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan dari kita. Seorang wanita perlu merasa diinginkan terus-menerus, bukan karena dia mencintai Anda, bukan karena dia menghormati Anda, tetapi karena harga dirinya seringkali terkait dengan hal itu. Keinginan pria adalah barometer baginya. Itu memberitahu dia bahwa dia masih berharga, menarik, istimewa, diperhatikan, dan jika barometer itu turun, dia akan mencarinya bahkan di tempat-tempat di mana dia tidak memiliki minat emosional yang nyata. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa wanita dalam suatu hubungan terus-menerus menggoda orang lain secara halus? Atau bagaimana seorang wanita yang menolak Anda tiba-tiba memposting foto-foto yang terbuka tepat saat Anda akan pindah? Itu bukan kebetulan, teman. Itu adalah pencarian putus asa untuk validasi. Masalahnya adalah kita jatuh ke dalam perangkap itu seperti lalat. Dia tidak ingin bersama Anda, tetapi dia ingin Anda terus menginginkannya. Mengapa? Karena itu menegaskan bahwa dia dapat diinginkan tanpa harus memberikan imbalan apapun. Dan bagi banyak orang, itu adalah peningkatan ego secara langsung. Dia mungkin mengabaikanmu sepanjang hari, tetapi jika dia menyadari kamu kehilangan minat, bahwa kamu tidak lagi bereaksi, bahwa perhatianmu tidak ada di sana, dia akan memberimu petunjuk yang menggoda. Sebuah cerita Instagram, unggahan media sosial yang halus, pesan polos seperti, apakah kamu sudah melupakanku? Tapi jangan tertipu, itu bukan cinta, itu adalah kebutuhan akan kepastian. Kelemahan nomor 3,
Pria yang tidak tersedia secara emosional membuatnya terobsesi. Ini mungkin terdengar kontradiktif, dan memang demikian. Yang benar-benar membuat banyak wanita tertarik bukanlah pria yang membuat mereka merasa aman seketika, tetapi pria yang membuat mereka berada dalam keadaan ketidakpastian yang terkendali. Pria yang tidak tersedia secara emosional tidak mempermudah wanita. Dia tidak membuka hatinya di pesan pertama, dia tidak menceritakan seluruh kisah hidupnya pada kencan pertama, dan itu, bukannya membuatnya menjauh, malah membuatnya tergila-gila. Mengapa? Karena dia membangkitkan daya tarik magnetik di dalam dirinya. Tantangannya, banyak wanita, terutama mereka yang terbiasa memiliki pria di kaki mereka tanpa perlu berbuat apa-apa, merasakan daya tarik yang hampir obsesif terhadap tipe pria yang tidak mudah ditaklukkan ini. Dan ini bukan tentang bersikap dingin atau kasar. Ini tentang bersikap selektif, pendiam, dan memiliki keseimbangan diri. Pria yang tidak tersedia secara emosional tidak perlu selalu mencurahkan emosinya kepada Anda. Dia tidak mencari persetujuan Anda. Dia tidak menunggu Anda untuk mencintainya, dan justru itulah mengapa wanita ingin menjadi satu-satunya yang membuatnya terbuka. Dia melihatnya sebagai misteri yang perlu dipecahkan, sebagai harta karun emosional yang ingin dia gali. Karena jauh di lubuk hati, banyak wanita memegang keyakinan ini. Jika saya bisa membuat pria yang sulit ini jatuh cinta kepada saya, itu memvalidasi nilai diri saya sebagai seorang wanita. Ironisnya adalah semakin Anda tampak tidak tersedia secara emosional, semakin emosional dia. Dia mulai berinvestasi lebih banyak memikirkan Anda, membayangkan berbagai skenario. Mengapa? Karena hasrat dibangun dalam ruang, dalam ketegangan, dalam keraguan. Kelemahan nomor 1. 4. Dia butuh drama untuk merasa hidup. Teman, meskipun sulit diterima, ada kebenaran yang perlu kita pahami. Banyak wanita tertarik pada drama. Mereka memprovokasinya, mereka memeliharanya, dan ya, mereka bahkan membutuhkannya agar hubungan terasa hidup. Bagi mereka, drama adalah emosi murni, intensitas, gerakan, kekacauan yang disamarkan sebagai gairah. Ketika semuanya terlalu tenang, terlalu stabil, tanpa pasang surut, banyak yang merasa ada sesuatu yang hilang, tidak ada percikan, tidak ada adrenalin. Dan kemudian, tanpa menyadarinya, mereka menciptakan drama untuk merasakan perasaan itu lagi. Tapi disinilah kita para pria seringkali salah. Alih-alih melihat dramanya, kita menganggapnya sebagai masalah pribadi. Kita bereaksi, kita marah, kita mencoba membenarkan diri sendiri, kita jatuh ke dalam perangkap emosional, dan yang terburuk, kita meyakinkan diri sendiri bahwa masalahnya adalah masalah kita. Tidak, saudaraku. Masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana mengatur emosinya jika tidak ada konflik. Dan Anda justru memperburuk siklus buruk itu setiap kali Anda terjebak dalam permainannya, perubahan suasana hatinya yang tidak berarti, provokasi murahan yang dilakukannya. Inilah tamparan yang dibutuhkan banyak orang. Berhentilah mencoba menjadi penyelamat emosionalnya. Berhentilah mencoba menenangkan setiap badai. Dia tidak membutuhkan terapis. Apakah Anda mengerti? Dia membutuhkan seorang pria yang tidak akan terintimidasi oleh setiap badai yang dia ciptakan sendiri. Kelemahan nomor 5, persaingan antar wanita menguasainya. Ini adalah salah satu kelemahan wanita yang paling tidak terlihat bagi kita para pria. Dengarkan baik-baik. Wanita tidak bersaing untuk mendapatkan pria, mereka bersaing untuk mendapatkan pengakuan dari wanita lain. Dan ketika persaingan itu muncul, seringkali keinginan mereka terhadap Anda tidak berasal dari siapa Anda, tetapi dari apa yang Anda wakili secara sosial. Ini terjadi lebih sering daripada yang Anda pikirkan. Seorang wanita mungkin tidak tertarik pada Anda sama sekali sampai dia melihat wanita lain tertarik padanya. Dia mungkin mengabaikan Anda selama berminggu-minggu, tetapi jika Anda tiba-tiba memposting cerita dengan seorang wanita menarik, bingo. Tiba-tiba dia ingat Anda ada. Terdengar familiar? Ini bukan kebetulan. Ini adalah dinamika emosional yang sangat mengakar. Banyak wanita terus-menerus membandingkan diri mereka satu sama lain, dan jika wanita lain mendapatkan perhatian pria yang dianggapnya berharga, itu memicu semangat kompetitifnya. Karena ini bukan hanya tentang mendapatkan pria itu, tetapi tentang mengalahkan wanita lain. Ini seperti piala untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Kelemahan nomor 6, dia tidak tahan ditolak, bahkan jika dia yang menyebabkannya. Ini akan terdengar kasar, tetapi ini adalah kebenaran yang sangat sedikit pria berani akui. Banyak wanita memiliki kemampuan untuk menolak, tetapi mereka tidak dapat mentolerir ditolak, bahkan jika mereka yang memulai proses itu sendiri. Pikirkanlah.
Seorang wanita dapat mengabaikan Anda, membiarkan pesan Anda tidak terbaca, membuat Anda merasa tidak cukup baik. Tetapi jika Anda mundur selangkah, jika Anda memutuskan Anda tidak lagi ingin memainkan permainan itu, jika Anda menunjukkan ketidakpedulian yang tulus dan tanpa drama, sesuatu berubah. Tiba-tiba, egonya terpicu, dan apa yang tampak seperti ketidakpedulian berubah menjadi ketidaknyamanan, kebingungan, kejengkelan, atau bahkan keinginan yang membara untuk memenangkan Anda kembali. Mengapa ini terjadi? Karena bagi banyak wanita, penolakan bukanlah sesuatu yang mereka harapkan untuk diterima. Itu adalah sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Masyarakat, media sosial, dan kebutuhan konstan akan validasi telah menciptakan lingkungan di mana mereka, atau merasa seperti mereka, adalah orang-orang pilihan. Dan ketika Anda tiba-tiba menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih dan bahwa Anda tidak memilihnya, Anda memberikan pukulan emosional langsung pada egonya. Penolakan dari Anda tidak hanya menyakiti Anda, itu menyakitkan karena apa yang diwakilinya bagi dirinya. Aku tidak cukup baik untuknya. Bagaimana mungkin? Dan ini menjadi lebih kuat jika dialah yang menolak Anda terlebih dahulu, karena dalam pikirannya, Anda seharusnya tetap di sana menunggu, memohon, siap sedia jika dia berubah pikiran. Tetapi ketika Anda tidak melakukannya, ketika Anda mengambil kendali dan pergi tanpa drama, tanpa rasa dendam, tanpa memohon, dia merasa bingung. Anda telah membalikkan keadaan. Kelemahan nomor 7, dia jatuh cinta pada orang yang tidak membutuhkannya. Inilah kebenaran, temanku, yang hanya sedikit pria yang mengerti dan banyak yang langsung menolaknya karena membuat mereka tidak nyaman. Seorang wanita lebih tertarik pada pria yang tidak membutuhkannya. Bukan pria yang mengejarnya, bukan pria yang memujanya tanpa henti, tetapi pria yang bisa hidup, tumbuh, dan bersinar dengan atau tanpa dirinya. Dan tahukah Anda mengapa? Karena pria seperti itu mewakili kebebasan emosional. Dia tidak memperbudak dirinya sendiri demi kasih sayang. Dia tidak menyerahkan dirinya karena kecemasan. Dia tidak mencoba mengisi kekosongan dengan cinta orang lain. Pria itu utuh dalam dirinya sendiri. Dan itu, meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, adalah sesuatu yang sangat dikagumi wanita. Kebanyakan pria berpikir bahwa bersikap romantis, bijaksana, dan penuh perhatian sepanjang waktu membuat mereka lebih menarik. Tetapi ketika Anda melakukannya karena kebutuhan, karena takut kehilangan dia, karena anggapan bahwa dia adalah segalanya bagi Anda, apa yang Anda proyeksikan bukanlah cinta, melainkan ketergantungan. Dan itu, temanku, adalah alat pemadam api untuk hasrat, karena hasrat wanita tidak berasal dari apa yang kamu berikan, tetapi dari siapa dirimu tanpa dirinya. Kelemahan nomor 8, ketidakpastian membuatnya tetap tertarik. Ini adalah permata, temanku, dan ini berjalan seiring dengan poin-poin sebelumnya. Sementara kita para pria mencari stabilitas dan kepastian dalam suatu hubungan, banyak wanita, secara bawah sadar, berkembang dalam ketidakpastian. Jangan salah paham. Ini bukan tentang memainkan kartu ketidakstabilan atau sengaja membingungkannya. Ini tentang tidak menghilangkan misteri dan keraguan sepenuhnya. Anggaplah hidup sebagai film menegangkan. Intrik, ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, itulah yang membuatmu terpaku pada layar. Jika kamu tahu akhirnya sejak menit pertama, di mana keseruannya? Hal yang sama berlaku untuk hasrat. Hasrat tumbuh subur pada hal yang tidak diketahui, pada apa yang belum sepenuhnya dimiliki, pada antisipasi. Kelemahan nomor 9, dia mengacaukan kendali dengan keamanan emosional. Ini adalah kelemahan penting, temanku, dan sering disalahpahami. Banyak wanita tanpa sadar mengacaukan kendali yang mereka berikan kepada seorang pria dengan keamanan emosional yang dapat ditawarkan pria tersebut kepada mereka. Ketika seorang wanita merasa dia memiliki kendali penuh atas Anda, bahwa dia dapat membuat Anda bereaksi sesuai keinginannya, bahwa perubahan suasana hatinya sangat memengaruhi Anda, bahwa dia dapat dengan mudah dimanipulasi atau dipengaruhi, dia merasakan suatu bentuk kendali, dan secara keliru menafsirkan perasaan kendali itu sebagai keamanan. Dia berpikir, jika saya dapat mengendalikannya, dia tidak akan menyakiti saya, dia tidak akan meninggalkan saya, dia tidak akan selingkuh dari saya. Namun, ini adalah rasa aman yang palsu. Apa yang sebenarnya dicari seorang wanita di tingkat bawah sadar bukanlah seseorang untuk dikendalikan, tetapi seseorang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri dan karenanya memimpin. Seorang pria yang membiarkan dirinya dikendalikan, yang lemah kemauannya, yang mengubah pikirannya sesuai dengan keinginan emosionalnya, tidak akan menimbulkan rasa hormat. Dan tanpa rasa hormat, teman saya, tidak ada daya tarik yang langgeng. Itu seperti mencoba membangun bangunan di atas pasir yang bergeser. Kelemahan nomor 10,
Ketika dia melihat maskulinitas sejati, dia menyerah. Dan disinilah, temanku, kita mencapai puncak dari semua kelemahan, poin paling kuat dari video ini. Meskipun masyarakat modern telah membombardir kita dengan pesan-pesan yang mempromosikan kepekaan ekstrim dan kesetaraan emosional, realitas biologis dan psikologisnya tak terbantahkan. Ketika seorang wanita bertemu dengan maskulinitas yang tulus, mendalam, dan percaya diri, dia menyerah. Seolah-olah dia telah menemukan tempat berlindung yang aman setelah badai. Apa itu maskulinitas sejati? Bukan menjadi manusia gua atau pria brengsek yang tidak berperasaan. Itu adalah menjadi pria dengan tujuan, arah, batasan yang jelas, kendali emosi, dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Itu adalah pria yang memimpin, yang melindungi, yang memutuskan, yang tetap tenang di tengah badai, yang tidak runtuh di bawah tekanan. Dia adalah pohon ek yang berdiri teguh di tengah badai. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda sudah tahu sesuatu yang kebanyakan pria tidak akan pernah berani akui. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang paling baik, paling murah hati, atau paling setia. Mereka jatuh cinta pada pria yang tahu siapa dirinya dan tidak hancur di depan mereka. Kedengarannya kasar. Sudah kubilang, tapi ini benar-benar kenyataan. Dan alasan banyak pria gagal dengan wanita bukanlah karena mereka tidak menarik atau tidak beruntung, melainkan karena mereka hidup dari tempat yang penuh kebutuhan, kelemahan, dan ketakutan akan kehilangan. Dan seorang wanita, percayalah, bisa menciumnya dari jarak jauh. Itu seperti tanda peringatan baginya. Dan inilah hal paling kontroversial yang akan kukatakan padamu hari ini. Dan ini hanya antara kau dan aku, dari teman ke teman. Bersiaplah. Kau tidak menghancurkan hati seorang wanita dengan bersikap kejam. Kau menghancurkan egonya dengan bersikap kuat. Dan itu, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya, membuat mereka tergila-gila. Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak mencari pria yang sempurna atau Buddha emosional. Mereka mencari pria yang tidak gemetar di hadapan mereka. Dan pria seperti itu sangat sedikit. Sekarang, izinkan aku berbicara langsung padamu. Aku ingin mendengar ceritamu. Aku ingin kau memberitahuku di kolom komentar di bawah ini kelemahan mana yang pernah kau lihat. Apa yang terjadi padamu? Apa kesalahanmu? Apa kemenanganmu? Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Semua pria melewati pelajaran ini. Aku membaca setiap komentar, aku membalasnya, dan jika aku bisa membantumu, percayalah, aku akan melakukannya. Ruang ini adalah untuk membuka matamu, untuk berhenti hidup dalam peran yang lemah. Sehingga bersama-sama kita dapat membangun sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun kepada kita. Menjadi pria sejati di era yang menginginkan kita untuk tunduk. Jika ini membuatmu berpikir, berlanggananlah. Jika ada bagian yang membuatmu tidak nyaman, berikan suka, karena disitulah, dalam ketidaknyamanan itu, terletak kebenaran yang paling perlu kamu dengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.